Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Sasabila Putri, NPM 216410386, kelas 1A Pendidikan Matematika. Dosen pengampu Ibu Endak Istiqomah, SPD, MED, mata kuliah Trigonometri. Saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat. Sistem koordinat merupakan titik atau acuan dasar dalam menggambar suatu objek. Dalam AutoCAD, ada dua jenis sistem koordinat, yaitu sistem koordinat kartesius dan sistem koordinat polar. Yang pertama ada sistem koordinat polar atau bisa juga kita sebut dengan sistem koordinat kutub. Merupakan sistem koordinat yang mana setiap titik pada bidang ditentukan dari jarak yang satu dengan titik jarak yang lainnya. Biasanya terletak di bidang kartesius pada sebuah lingkaran. Selanjutnya ada koordinat kartesius, merupakan sistem yang menghitung berapa panjang sumbu absis atau sumbu X dan berapa panjang arah ordinatnya atau sumbu Y. Yang pertama, koordinat kutub. Rumusnya yaitu untuk menentukan koordinat kutub R, theta, theta di sini bisa kita ganti dengan alfa. Jika diketahui koordinat kartesiusnya yakni X, Y, maka cara menentukan nilai R dan tan tetanya adalah yang pertama, cara menentukan R-nya dengan menggunakan rumus Pitagoras, yakninya R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan selanjutnya cara mencari tan theta yakninya dengan Y per X. Tan tetanya di sini sesuaikan dengan kuadran. Bagaimana cara menentukan penyesuaian sesuai dengan kuadran? Yaitu jika nilai X-nya positif dan nilai Y-nya pun juga positif, maka ia terletak pada kuadran pertama. Jika nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya positif, maka terletak di kuadran kedua. Dan jika nilai X-nya negatif, nilai Y-nya pun juga negatif, maka terletak di kuadran ketiga. Jika nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif, maka ia terletak di kuadran keempat. Baik, saya akan memberikan contoh. Jika diketahui koordinat kartesius titik 5,5, maka koordinat kutubnya adalah 5,5 di sini berarti X sama dengan 5, Y sama dengan min 5. Maka penyelesaiannya, ia berada di kuadran keempat. Kenapa? Karena X positif dan Y negatif. Jadi kita cari R-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Pitagoras, yakninya R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga pas kita masukin R kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. R kuadrat sama dengan 50. R sama dengan akar 50. R sama dengan akar 25 dikali akar 2, sehingga hasil R adalah 5 akar 2. Selanjutnya kita cari tan theta, yaitu Y per X. Tan theta tinggal kita masukkan saja nilainya, yakninya min 5 per 5, sehingga hasil tan theta sama dengan min 1. Nah, di kuadran keempat, sudut berapa yang menghasilkan nilai min 1? Cara mudahnya yaitu kita cari tan sudut berapa di kuadran pertama yang menghasilkan nilai 1. Nah, sudut 45 di kuadran pertama menghasilkan nilai 1. Maka sama dengan di kuadran keempat 360 dikurang 45 derajat sama dengan 315 derajat. Sehingga nilai min 1 di kuadran keempat adalah 315. Sehingga koordinat kutub yang dimaksudnya adalah 5 akar 2,315. Selanjutnya koordinat kartesius. Rumusnya untuk menentukan koordinat kartesius yaitu X, Y jika diketahui koordinat kutubnya yakninya R, theta. Jadi cara menentukan nilai X sama Y-nya bagaimana? Yang pertama, cara menentukan nilai X sama dengan R kali cos theta. Dan cara mencari nilai Y yaitu Y sama dengan R sin theta. Masuk ke contoh. Jika diketahui koordinat kutub titiknya yaitu 5 akar 2,315 derajat, maka koordinat kartesiusnya adalah, nah penyelesaiannya kita cari nilai X dan Y-nya dulu. Nah, tinggal kita masukkan saja X sama dengan R cos theta. X sama dengan 5 akar 2 cos 315. X sama dengan 5 akar 2 dikali setengah akar 2. Sehingga hasil X adalah sama dengan 5. Selanjutnya kita cari nilai Y. Y sama dengan R sin theta. Y sama dengan 5 akar 2 sin 315. Y sama dengan 5 akar 2 dikali setengah akar 2. Dikarenakan sin di kuadran keempat itu bernilai negatif, maka Y sama dengan 5 akar 2 dikali setengah akar 2 menghasilkan nilai Y yaitu min 5. Sehingga koordinat kartesius yang dimaksud adalah 5,5. Nah, terbuktikan dengan sebagai pembuktian yang sebelumnya. Semoga teman-teman paham. Sekian dari saya, terima kasih.